Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5, hari ini akan mempresentasikan tentang manfaat keanekaragaman hayati sebagai bahan kosmetik. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota yang ada di kelompok 5. Yang pertama, Amanda Saraivana. Yang kedua, Gares Ikrar Setiawan. Lalu yang ketiga, ada Prasetyo Nugroho Hutomo. Dan yang terakhir, ada Puspita Nur Fitriani. Untuk latar belakang, keanekaragaman hayati adalah variabilitas di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk interaksi ekosistem terestrial, pesisir dan lautan dan ekosistem akuatik lain, serta kompleks ekologi tempat hidup makhluk hidup menjadi bagiannya. Indonesia merupakan negara yang menduduki peringkat ketiga setelah Brazil dan Zaire yang memiliki keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Terdapat banyak keanekaragaman hayati di Indonesia yang tentunya dapat dimanfaatkan dalam berbagai hal, seperti sumber pangan, bahan obat-obatan, dan juga bahan kosmetik. Pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai bahan kosmetik memiliki banyak kelebihan, karena mengandung bahan-bahan alami yang tentunya dapat dimanfaatkan untuk perawatan tubuh dan juga lebih aman digunakan serta memiliki efek samping yang lebih kecil. Judul ini disusun agar para pembaca dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan kosmetik, dan dengan adanya makalah ini diharapkan pembaca juga dapat mengetahui manfaat keanekaragaman hayati sebagai bahan kosmetik. Lalu ada teori. Kosmetik berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata kosmetikos, dan berarti keterampilan menghias dan mengatur. Definisi kosmetik menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175, garis miring Menkes, garis miring per, garis miring 7, garis miring 2010 adalah sebagai berikut. Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia, seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan atau memperbaiki bau badan, atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Zaman dahulu, kosmetika mempunyai tujuan melindungi tubuh dari alam, seperti panas, dingin, dan iritasi, dan mempunyai tujuan religius untuk mengusir makhluk halus dari bau kayu tertentu. Dalam perkembangannya, pada era modern kini mempunyai tujuan utama untuk kebersihan pribadi, meningkatkan daya tarik melalui make up, meningkatkan rasa percaya diri, melindungi kulit dan rambut dari kerusakan sinar UV, polusi, dan faktor lingkungan yang lain, mencegah penuaan dini, dan secara umum membantu seseorang untuk lebih menghargai hidup. Di antara penggolongan kosmetik, kali ini kita akan membahas kosmetik untuk wajah, rambut, badan, dan wangi-wangian. Yang pertama ada kosmetik untuk wajah. Wajah sendiri merupakan bagian depan dari kepala. Dan tentunya wajah haruslah dijaga karena itu merupakan salah satu identitas dari diri. Dan juga memiliki wajah yang sehat tentunya impian dari banyak orang. Dan berikut ada beberapa bahan-bahan alami yang dapat dimanfaatkan untuk perawatan pada wajah. Yang pertama, ada aloe vera. Aloe vera sendiri atau lidah buaya dapat bermanfaat kepada kulit wajah agar menjadi lebih halus. Lalu yang kedua ada mentimun. Mentimun sendiri mengandung folat dan vitamin C yang dapat menghilangkan kantung pada mata. Selain itu, ada juga tanaman cengkodok. Pada tanaman ini, khususnya pada bagian daun, bermanfaat untuk menghilangkan jerawat pada kulit. Dan berbagai macam jenis tanaman lainnya.
Selanjutnya adalah untuk rambut. Rambut adalah filamen protein yang tumbuh dari folikel yang ada di dermis. Selain berperan dalam insulasi panas tubuh, beberapa kultur juga memiliki nilai-nilai keindahan yang dikaitkan kepada rambut. Oleh karena itu, tidak jarang untuk orang merasa khawatir akan kesehatan rambutnya. Berikut adalah bahan-bahan alami yang bisa digunakan untuk merawat rambut. Nah, salah satunya pertama adalah buah alpukat. Ekstrak buah alpukat itu mengandung asam lemak tak jenuh tunggal yang disebut dengan asam oleat. Nah, asam oleat ini memiliki fungsi untuk memperlambat kerontokan, mempercepat pertumbuhan rambut, dan sebagainya. Alpukat juga bisa dicampur dengan ekstrak madu untuk meningkatkan keampuhannya. Nah, yang kedua adalah jahe. Jahe jika diambil ekstraknya, memiliki keefektifan yang hampir sama dengan ketoconazole 2% dalam menghambat pertumbuhan Malassezia sp atau yang disebut dengan jamur kulit kepala, kulit rambut. Selanjutnya ada kosmetik untuk perawatan badan. Merawat badan tidak selalu dengan menggunakan produk-produk kecantikan, namun dapat juga memanfaatkan bahan-bahan alami. Berikut disajikan 2 contoh bahan-bahan alami yang dapat digunakan sebagai perawatan badan. Yang pertama ada melati. Melati bermanfaat sebagai penangkal sinar matahari, terutama radikal bebas, mendinginkan kulit, menghaluskan dan melembutkan kulit, serta dapat mengangkat sel-sel kulit mati. Lalu yang kedua ada coklat. Coklat ini menjadikan kulit menjadi cantik, sehat, bersih, bercahaya, lembab, halus, dan tidak terlalu sensitif terhadap sinar matahari. Lalu, coklat ini juga memberikan nutrisi pada kulit, serta mengangkat sel-sel kulit mati dan memperbaiki sel-sel yang rusak. Lalu, untuk kosmetik wangi-wangian yang akan kita bahas adalah yang merupakan jenis kosmetik yang digunakan untuk memperbaiki dari bau badan. Bau badan itu seringkali disebabkan oleh aktivitas bakteri, makanya bahan-bahan alami yang digunakan adalah bahan-bahan yang memiliki kandungan antibakteri. Di sini pada lemon, dia memiliki kandungan vitamin C dan flavonoid yang banyak, di mana keduanya merupakan antioksidan, antibiotik, dan disinfektan yang dapat menjaga kulit dari infeksi dan mengurangi bau badan. Lalu, ada juga bunga kecombrang. Bunga kecombrang ini biasa digunakan sebagai penghilang bau mulut dan bau badan oleh penduduk lokal. Hal ini dikarenakan bunga kecombrang berfungsi sebagai antibakteri karena mengandung senyawa metabolit sekunder seperti alkaloid, flavonoid, polifenol, terpenoid, steroid, saponin, dan minyak atsiri. Di mana minyak atsiri sendiri itu dia bila menguap pada suhu kamar dapat mengalami dekomposisi yang akan berbau wangi sesuai dengan bau tanaman penghasilnya. Keanekaragaman hayati di Indonesia sangat beragam, dan di antaranya adalah yang bermanfaat bagi industri kosmetik. Baik kosmetik wajah, rambut, dan badan maupun wangi-wangian. Setiap kosmetik yang dibuat dengan bahan-bahan alami tersebut tentunya juga mempunyai banyak sekali manfaat untuk kebutuhan manusia, seperti dapat menghilangkan jerawat, menghaluskan kulit tubuh, mencerahkan kulit, dan lain sebagainya. Kosmetik-kosmetik tersebut tentunya dapat dibuat dengan menggunakan berbagai macam bahan-bahan alami yang ada, yang tentunya dengan menggunakan bahan alami akan memberikan efek samping yang lebih sedikit sehingga aman untuk dipakai. Berikut daftar acuan yang kita gunakan untuk pembuatan makalah dan poster ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.